Halo, apa kabar? Saya Albi Pratama. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia. Mari kita jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Di episode kali ini, kami punya beberapa informasi menarik di antaranya. Permasalahan sampah di Jakarta kian mendesak, namun warga Gandaria Utara Kebayoran Baru punya cara, yaitu dengan komling atau kompos keliling. Para robot humanoid mengasah kemampuan mereka dalam latihan cabang olahraga tenis meja menjelang ajang World Humanoid Robot Games 2026. Selain itu, robot-robot humanoid juga berlaga dalam cabang olahraga sepak bola kategori 5 versus 5 medium size group. Penasaran? Karena itu, langsung saja kita mulai CNN Indonesia Tech sekarang. Limbah pertanian seperti bonggol, jagung, dan juga sekam padi berhasil disulap menjadi produk multifungsi oleh sejumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur. Melalui alat daur ulang bernama Multichar, limbah-limbah dapat teratasi dan juga menghasilkan arang padat kaya karbon atau biochar serta cairan pengendali hama. Inovasi Multichar dikembangkan sejumlah mahasiswa UM Surabaya untuk menjawab persoalan limbah pertanian di Desa Purwosari. Bonggol jagung dan sekam padi yang sebelumnya belum diolah secara optimal, kini dimasukkan ke dalam sistem pembakaran Multichar. Memanfaatkan tong bekas yang disulap menjadi wadah pengolahan limbah, alat ini memiliki 3 lapisan utama. Lapisan pertama digunakan untuk proses pembakaran, serta bonggol jagung dan sekam padi ditempatkan pada lapisan berikutnya. Hasil pembakaran menghasilkan biochar yang dapat dimanfaatkan kembali, serta asap yang dikondensasi menjadi cairan. Cairan tersebut kemudian dikembangkan menjadi bahan pengendali hama pertanian. Ini yang namanya alat Multichar, sistem yang dimana Multichar ini sebuah alat sterilisasi yang kita bikin untuk mengolah untuk mengolah limbah pertanian yang ada di Desa Puru. Jadi dari asal kita di Desa Puru ini sekam padi sama bonggol jagungnya itu bukan kurang tapi belum diolah gitu kan. Oleh sebab itu kita akhirnya membuat produk ini, kita mengolah bonggol jagung sama sekam padinya supaya dari alam kembali lagi untuk alam dan bisa menjadi nilai guna dijual juga. Nah, dari alat ini kita mendapatkan 3 produk, biochar untuk pupuk, terus bonggolnya untuk briket, terus ada asap cairan juga untuk mengurangi hama pertanian. Inovasi ini turut mendapat perhatian dari Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Pemerintah mendorong agar karya mahasiswa tidak berhenti sebagai prototipe atau sekedar dipamerkan, namun bisa diuji dan dimanfaatkan langsung di lapangan. Makanya tadi kita kasih kesempatan untuk dicoba di lapangan. Nanti apa yang menjadi kendala kita kemudian akan atasi bersama-sama. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mendorong peran Badan Riset dan Inovasi Daerah untuk menjembatani hasil riset serta inovasi kampus agar bisa berkembang menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomi bagi masyarakat. Tirbolto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur. Permasalahan sampah di Jakarta kian mendesak, namun warga Gandaria Utara Kebayoran Baru punya cara. Mereka membuat gerobak komling alias kompos keliling dengan metode jemput bola, mengubah sampah dapur menjadi pupuk kompos. Di kota besar seperti Jakarta, gerobak dagangan dan jajanan baik makanan maupun minuman yang berjajar di pinggir jalan tentu sudah menjadi pemandangan yang biasa. Kini, warga sudah lebih mudah untuk bisa mendapatkan sejumlah hal yang diinginkan karena sudah ada metode jemput bola dari para pedagang yang menggunakan inovasi gerobak sepeda untuk berkeliling menjajakan produknya. Minum yang seger, ada es-esnya gitu, kayaknya enak nih ya. Tengah cuaca yang begitu terik nih akhir-akhir ini nih. Mana ya tapi ya? Komling mania, kopi manis keliling. Mas, sini mas. Mau order. Sini mas.
Ah, ada pilihan apa aja nih menunya nih? Mohon maaf Kak, Nah. ini kita nggak jualan kopi, tapi ini Nggak jual gerobak komling, kompos keliling. Jadi gerobak ini ngangkut sampah organik. Kita ngejemput setiap rumah warga-warga untuk ngangkut sampah organik, sisa makanan atau sampah dapur. Oh gitu, jadi komling itu bukan kopi manis keliling tapi kompos keliling. Iya betul Kak. Oke, saya jadi penasaran, banyak ya berarti warga di sini yang udah tahu kalau sampah tuh bisa dikumpulin di sini. Bisa, udah banyak. Menarik banget. Jadi sebelum saya ngopi, nanti kita ngopi bareng tapi ya Mas ya, Boleh, habis kita boleh, keliling-keliling, saya silakan. boleh ikut nebeng nih Mas? Boleh, Oke, silakan. Kalau iya. kamu mau coba silakan. Oh boleh juga nyobain. Boleh, silakan. Gimana nih? Saya cobain langsung aja ya, boleh ya Mas? Boleh Kak. Komling, komling. Berawal dari kegelisahan, kesadaran, serta kepedulian akan lingkungan, warga RT 11 RW 07 Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, membuat terobosan baru. Bertajuk Bank Jali, bareng jaga lingkungan, pengolahan sampah rumah tangga di lingkungan sekitar kini dilakukan dengan metode jemput bola sejak Mei tahun 2026. Sebuah gerobak kompos keliling yang telah dimodifikasi dengan teknologi modern berkeliling ke setiap gang dan melewati permukiman warga setiap pukul 5 sore. Iya, awalnya kita bingung, terus terang, karena kan kebetulan memang kita namanya sampah rumah tangga kan banyak sekali ya, dan setiap ibu-ibu di rumah kan pasti masak setiap hari ya kan, dan itu juga kita agak kelabakan gimana sih caranya gitu, cara pemilihan sampah. Kebetulan kita ada edukasi dari PKK setempat, dan juga kebetulan RT kita juga memberikan kesempatan bagi warga untuk berupaya untuk bisa melakukan pemilihan sampah di rumah dengan cara inovasi baru, komling seperti itu. Jadi kita sangat terbantu sebagai warga ya. Sampah organik yang telah dipilah mulai dari rumah dimasukkan ke dalam wadah komposter. Limbah dapur kemudian diolah menjadi pupuk kompos dalam waktu 6 jam. Pupuk yang terkumpul kemudian akan dikeringkan dan dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat RT 11. Baik untuk pupuk kompos nutrisi tanaman maupun pakan ikan yang dikelola secara swadaya. Menariknya lagi, sebagai upaya memantik semangat warga dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan ketahanan pangan, Ketua RT 11 tengah mengadakan lomba untuk menanam dan memanen tanaman yang bermanfaat bagi lingkungan dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Ini tanaman apa Bu? Terong. Oh terong. Terong ungu. Wow. Gitu. Nah, Ih, ini sama ini cakep. tomat. Sama tomat, Iya, nanti tomat masuk masuk sini. Gitu, ini kan juga kurang tanahnya. Iya. Lumayan. Cantik. Sudah gitu Iya. juga buat ketahanan pangan ya Bu ya. Ibu, kalau boleh ngobrol nih Bu, berapa lama Ibu ngerawat ini nih Bu? Sampai jadi kayak gini? Ini baru sebulan sih. Sebulan udah jadi kayak gini ya Bu? Iya. Insya Allah udah banyak juga Bu ya yang Ibu panen bisa dikonsumsi di rumah sendiri gitu ya? Itu cabai. Cabai seringnya. Iya, cabai rawit seringnya itu tuh lagi mulai berbuah lagi. Program kompos keliling ini disebut mampu mengumpulkan 5 hingga 10 liter sampah organik rumah tangga setiap harinya. Bila volume sampah meningkat, pengurus RT maupun petugas kamling akan menggunakan mesin berkapasitas lebih besar agar proses pengolahan dapat berlangsung cepat. Mesin koma alias kompos mandiri sudah tersedia di pos balai warga sehingga dapat digunakan bersama. Nah kalau tadi sudah lihat yang proses organik, sekarang yang anorganik atau si wadah kopi tempat saya tadi minum, juga bagaimana cara ngolahnya ya, ternyata sudah ada teknologinya namanya smart geprek. Langsung kita taruh ya wadahnya atau gelasnya, terus sudah terhubung juga sama aplikasi, kita tinggal klik aja. Nah langsung nih alatnya yang bertugas untuk menekan dan geprek langsung. Mau wadah plastik ataupun juga kalengnya. Habis itu tunggu saja. Jadi geprek langsung nanti dia masuk ke dalam wadahnya. Selesai. Ternyata masalah sampah sudah bisa diurai langsung mulai dari lingkup terkecil yaitu perkampungan. Mengitari RT 11 tak hanya merasa tenang karena sistem keamanannya yang canggih,
namun juga senang karena pemandangannya begitu indah. Meski permukiman sempit dan padat penduduk, hiasan mural, kolam ikan yang bersih, serta tanaman-tanaman hias, obat, sayur, dan buah yang terawat juga sangat cantik dan bermanfaat sebab dapat dikonsumsi bersama. Nah, di darurat sampah ini karena kita sudah transformasinya sudah menuju transformasi revolusi 5.0, sudah semuanya sudah ke arah digitalisasi teknologi. Jadi kita menggunakan pendekatannya mengubah pengelolaan sampah ini juga berbasis teknologi. Orang terkesan ya, kita membuat sesuatu yang menyenangkan, apalagi ini kan kaitan dengan sampah ya. Yang sampah itu ibaratnya nilai itu kan grade-nya paling bawah nih. Kurang yang dianggap, wah ini nggak ada nilainya sama sekali. Tapi dengan hadirnya kayak kita, orang juga tertarik kan. Pengelolaan dan pengolahan sampah secara swadaya masyarakat, mulai dari lingkup terkecil dan sederhana, diharapkan mampu mewujudkan target zero waste di lingkungan RT 11, memotivasi warga sekitar, serta mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah yang bisa jadi bernilai, sehingga menggerakkan ekonomi sirkular. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta. Pemanfaatan AI di dunia kesehatan mulai mendapatkan perhatian. Di Singapura, Changi General Hospital menerapkan AI untuk mendukung kinerja dokter dan juga tenaga medis dalam situasi darurat. Changi General Hospital di Singapura bersama IBM kini mengembangkan platform berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk menghadapi insiden korban massal pediatrik. Sistem ini menggabungkan mixed reality, Watson X AI, dan Watson X Orchestrate dalam simulasi penanganan darurat. Selama ini pelatihan umumnya mengandalkan manekin dan simulasi berbasis kertas. Metode tersebut membutuhkan banyak sumber daya, sulit diperluas, dan tidak selalu mampu memberikan gambaran kinerja tim secara menyeluruh. Dengan AI, tenaga kesehatan menjalani skenario darurat dalam lingkungan mixed reality. Sistem kemudian mencatat jalannya simulasi, termasuk komunikasi antar tim dan respons terhadap perubahan kondisi. Salah satu bagian utamanya adalah AI Assessor. Fitur ini menganalisis komunikasi suara, tindakan penanganan, dan data selama simulasi. Namun penggunaan AI juga memunculkan pertanyaan tentang batas peran teknologi dalam keputusan medis. But ultimately, the decision making comes from the physician, the doctor or the nurse who is attending to the human patient. So there will be no change in this. We will never reach a stage whereby we allow the decision making to be taken over by AI. Because if that happens, we lose autonomy as human caregivers. And I do not think any of us would actually look forward to that day. We need to be very wise in how we use AI to optimize outcomes. Teknologi tidak menggantikan pertimbangan medis, melainkan penyedia informasi tambahan agar tenaga kesehatan dapat melihat kelemahan dalam respons mereka sebelum menghadapi situasi nyata. Pada kondisi darurat, perbedaan beberapa menit dapat menentukan hasil. Karena itu, nilai sistem ini tidak hanya terletak pada kecanggihan teknologinya, tetapi pada sejauh mana hal itu benar-benar meningkatkan kesiapan, koordinasi, dan keselamatan pasien. Roni Satria, Singapura. Perusahaan dirgantara Amerika Serikat Lockheed Martin memperkenalkan Morpheus X Rotor, sistem anti-drone generasi terbaru yang menggunakan gelombang mikro berdaya tinggi untuk melumpuhkan kawanan drone musuh tanpa menggunakan bahan peledak. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech. Upaya peningkatan keamanan maritim kini makin berfokus pada pengembangan alat utama sistem senjata otonom. Dalam sebuah uji coba demonstrasi patroli, 2 armada drone laut Taiwan berhasil memperagakan strategi untuk menghalau kapal asing di kawasan perairan selatan Taiwan. Integrasi perangkat lunak pintar ini memungkinkan operasional pertahanan bisa dilakukan secara multi-platform di darat, laut, dan udara tanpa memerlukan banyak personel. Produsen drone Taiwan Thunder Tiger bersama perusahaan AI Amerika Serikat Shield AI melakukan percobaan perdana kawanan drone laut otonom di Pingtung, Taiwan Selatan.
Uji coba dua kapal tanpa awak tipe Sea Shark 600 dan Sea Shark 800 ini menggunakan sistem otonom pintar bernama HiveMind yang meningkatkan kapabilitas pertahanan serta memberi pilihan strategis dalam pengambilan keputusan militer. I think what we are doing now here is to help upgrade or to help enhance the defense capabilities. And by combining and integrating software onto these hardware platforms, we are seeing a great return of investment because it offers better options for the decision makers whenever there are decisions to be made. And so we believe that the software-defined capabilities is a critical element for future defense policies. Kemampuan sistem otonom pintar ini menjadi solusi strategis bagi Taiwan yang memiliki wilayah perairan luas dan membutuhkan pengawasan maritim secara masif. 当然，我们台湾四面环海啊，这个要来那个关照的区域非常的广大啊，所以这种蜂群的一个战略哦，以及这个 AI 自主这个无人，好，就像我们今天看到的这样子是多平台可以。 这个多功能，然后未来这个是海、陆、空这样的一个情境。Pengembangan teknologi ini tidak hanya berfokus pada visi kendaraan tanpa awak, karena pengelolaan integrasi multidomain dibutuhkan sistem AI dukungan agar operator dapat merespon ancaman secara cepat. 然后需要像这个 AI 的一个系统来应付其实并不是只是会做这个无人载具的平台。 所以我们需要相关的这个 AI 的搭配的技术，才可以让这个操作人员很快的可以进入状况。 Percobaan berhasilnya penghalauan kapal target di perairan Pingtung ini menjadi tonggak integrasi teknologi otonom militer Taiwan. Pengembangan lebih lanjut dipersiapkan untuk mengelola sistem armada tanpa awak secara lintas matra, baik darat, laut, maupun udara di masa depan. Perkembangan teknologi militer memasuki babak baru. Perusahaan pertahanan dan dirgantara asal Amerika Serikat, Lockheed Martin, memperkenalkan sistem anti-drone terbaru yang mampu melumpuhkan puluhan drone dalam satu misi hanya dengan gelombang mikro berdaya tinggi. Berikut laporan selengkapnya. Lockheed Martin memperkenalkan Morpheus X Rotor, sistem anti-drone generasi terbaru yang menggunakan gelombang mikro berdaya tinggi untuk melumpuhkan kawanan drone musuh tanpa menggunakan bahan peledak. Sistem ini dirancang untuk diterbangkan menuju sasaran, kemudian memancarkan sinyal gelombang mikro yang merusak sistem elektronik drone lawan. Setelah menyelesaikan misinya, Morpheus dapat kembali ke pangkalan, diisi ulang dayanya, lalu digunakan kembali. So Morpheus, next generation Morpheus is going to be able to take on about 50 targets at once when it actually deploys out into a field of drones. And so it's designed to go out quickly, to engage, move from drone to drone. It's a microwave emitter, has a microwave emitter that actually takes out the adversary's drones, and then it can return to base. You can recharge it and you send it out again. So it's a great capability to deploy on what our forces are facing right now. Menurut Lockheed Martin, teknologi ini menawarkan solusi yang jauh lebih hemat dibandingkan penggunaan rudal pencegat atau laser untuk menghadapi serangan drone dalam jumlah besar. Satu unit Morpheus mampu menjatuhkan lebih dari 50 drone hanya dalam satu penerbangan. The fact that this particular system can go out, engage 50 of them before it ever comes back, that's a pretty big deal. That to do the same thing with other systems, you'd have to shoot 50 different drones, either whether it be missiles or lasers or some other methodology. So the fact that you can fly into that swarm and just start knocking them down, come back, send multiple into the swarm, come back, that's really a game changer. Lockheed Martin mengatakan Morpheus telah menjalani berbagai uji coba di Arizona, California, dan Oklahoma. Saat ini perusahaan bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat untuk proses pengujian lanjutan serta persiapan penempatan operasional dan izin ekspor. Meningkatnya penggunaan drone hemat biaya dalam konflik di Ukraina dan Timur Tengah mendorong kebutuhan akan sistem pertahanan yang lebih efisien. Dengan teknologi gelombang mikro yang dapat digunakan berulang kali, Morpheus digadang-gadang menjadi salah satu inovasi paling menjanjikan dalam menghadapi ancaman perang modern.
Para robot humanoid mengasah kemampuan mereka dalam latihan cabur tenis meja menjelang ajang World Humanoid Robot Games 2026. Selain itu, robot-robot humanoid juga berlaga dalam cabang olahraga sepak bola kategori 5 vs 5 medium size group. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech. Para robot humanoid mengasah kemampuan mereka dalam latihan cabang olahraga tenis meja menjelang ajang World Humanoid Robot Games 2026. Masih dalam ajang yang sama, babak kualifikasi sepak bola kategori 5 vs 5 medium sized group menampilkan pertandingan dari China Agricultural University dan Tsinghua University High School. Beginilah permainan tenis meja yang ditampilkan para robot humanoid ketika berhadapan langsung dengan pemain manusia di Beijing, China. Bukan tanpa alasan, latihan ini dilakukan untuk mengasah kemampuan tenis meja para robot jelang ajang World Humanoid Robot Games 2026 yang akan berlangsung pada akhir bulan Agustus ini. Dalam latihan, menampilkan para robot humanoid melakukan ragam hal yang biasa dilakukan manusia dalam permainan tenis meja, seperti mengambil pukulan, melakukan servis, hingga bergerak lincah di sekitar meja tenis. Proyek yang dinamakan Smash ini membekali robot humanoid dengan kemampuan pengendalian tubuh dan sistem penglihatan terintegrasi untuk dapat bergerak layaknya manusia. Hal ini memungkinkan mereka untuk tidak bergantung pada kamera eksternal dalam melacak posisi bola dan mengkoordinasikan gerakan pada tubuh mereka selama permainan. Ajang World Humanoid Robot Games 2026 kedua sendiri akan berlangsung pada 22 hingga 26 Agustus mendatang di National Speed Skating Oval Beijing. Para robot humanoid akan bertanding dalam beragam cabang olahraga maupun tantangan dunia nyata. Masih di Beijing, China, robot-robot humanoid dari China Agricultural University dan Tsinghua University High School berlaga pada babak kualifikasi World Humanoid Robot Games 2026 dalam cabang olahraga sepak bola kategori 5 versus 5 medium size group pada Jumat. Pertandingan menampilkan permainan menarik dari kedua tim ketika melakukan dribble, bertahan, hingga menendang sembari memperebutkan posisi untuk mendapatkan tempat di kompetisi utama. Pada kualifikasi kali ini, tim terdiri dari 16 negara yang tersebar di 6 benua dengan jumlah peserta robot humanoid yang meningkat pesat dibandingkan tahun lalu. Ajang utama dari World Humanoid Robot Games 2026 sendiri akan berlangsung pada 22 hingga 26 Agustus mendatang, sementara babak kualifikasi sepak bola digelar mulai 11 hingga 16 Agustus. Dan informasi tersebut menutup CNN Indonesia Tech kali ini. Saya Albi Pratama, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. CNN Indonesia menghubungkan Anda dengan inovasi terbaru.